Oke, perkenalkan nama saya Kalinga Megananta. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, yaitu Martin Inde. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biografi Martin Inde. Jadi Martin Inde adalah pahlawan asal Papua yang lahir di Doromina, Jayapura, Nugini, Belanda pada tanggal 16 Maret tahun 1912. Nama kelahirannya adalah Sorowinde, sebelum akhirnya ia dibaptis menggunakan nama Martin Inde. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pendidikan dan jabatan dari Martin Inde. Untuk pendidikan, ia mengawali sekolahnya di sekolah desa atau full school di Kepulauan Maluku Tengah pada tahun 1926. Kemudian, ia sekolah di Sekolah Pelaut Pribumi di Makassar pada tahun 1932. Kemudian, ia sekolah di Sekolah Polisi di Sukabumi pada tahun 1933 hingga 1934. Kemudian, ia sekolah di Sekolah Marinir. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jabatan dari Martin Inde. Yang pertama, ia pernah menjadi controller di perbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler pada tahun 1963 sampai 1983. Yang kedua, ia pernah menjabat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mewakili Irian Jaya pada tahun 1963 sampai 1968. Yang ketiga, ia pernah menjabat sebagai Ketua PIM atau Partai Indonesia Merdeka. Yang keempat, ia pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris. Yang kelima, ia menjabat sebagai anggota polisi Hindia Belanda. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang peran dan perjuangan Martin Inde. Yang pertama, Martin Inde pernah memimpin aksi protes yang didukung 12 delegasi kepala suku untuk menentang Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Yang kedua, Martin Inde ini pernah secara terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan. Upaya yang dilakukan Martin ini dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia itu sempat membuatnya masuk penjara. Pada tahun 1949 diselenggarakan konversi meja bundar yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun berdasarkan hasil KMB, persoalan Papua belum juga menemui titik terang dan akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Pada kenyataannya, berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda terkait status Papua tidak pernah menghasilkan kesepakatan yang pas hingga lebih dari 1 dekade kemudian. Yang ketiga, pada tahun 1962, Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dengan menerjunkan operasi Trikora. Saat itu Martin Inde sudah bebas dari penjara dan menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Trikora. Masalah Papua baru menyelesaikan atau baru menemui titik terang saat Amerika Serikat mendesak Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan. Akhirnya, pada tahun 1962, yaitu pada tanggal 15 Agustus, disepakati perjanjian New York yang mengatur pemindahan kekuasaan atas Irian Barat atau Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Yang keempat, Martin Inde ini pun juga menjadi salah satu tokoh yang mewakili Irian sebagai delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York. Berkat peran besar Martin ini dan perjuangan lainnya, pada 1 Mei 1969, Papua resmi menjadi Indonesia atau menjadi bagian dari Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai meninggalnya Martin Inde. Martin Inde wafat pada tanggal 17 Juli 1986 di Jayapura. Makamnya terletak di Sabron, yaitu Kampung Dosai, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, dan diakui menjadi lokasi bersejarah. Pada 14 September 1993,
Martin Inde diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Rumah sakit tentara di Jayapura pun yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Dr. Aryoko diganti menjadi Rumah Sakit Martin Inde. Pada tahun 1998, kota Jayapura pun memiliki monumen untuk Martin Inde. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tokoh nasional dalam perjuangan mempertahankan keutuhan Indonesia. Jadi banyak hal yang tentunya kita dapat teladani dari sikap Martin Inde dan juga dari perjuangan-perjuangannya. Salah satunya seperti pantang menyerah, lalu memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, dan juga berani melawan penjajah. Sekian dari saya, terima kasih.